Sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, karena Tuhan begitu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Izinkan saya share screen. Baik, saudara yang kasih, bagaimana Yesus ditinggikan? Terima kasih doa dari Saudari Iyoy. Kita langsung kepada pembahasan firman Tuhan. Efesus 3 ayat 8. Ini ada bagaimana pernyataan daripada Rasul Paulus, ditulis dalam buku Christ and His Righteousness. Ya, saya bacakan, sesungguhnya dia di sini adalah kesaksian Rasul Paulus ya, memberitahu kita bahwa ketika Tuhan menyatakan putranya di dalam Paulus, itu adalah agar Paulus dapat memberitakan Kristus di antara orang-orang kafir. Dan kegembiraan Paulus adalah bahwa kepada Paulus rahmat telah diberikan untuk berkhotbah di antara orang-orang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga. Saudara yang kasih, kemarin kita belajar bagaimana kita harus memandang kepada Yesus. Dengan memandang kita diubahkan. Dan saat ini bagaimana Kristus itu bisa dipandang, maka dia harus ditinggikan. Ketika Yesus disembunyikan, dia tidak akan terlihat. Kita harus meninggikan Kristus. Paulus di sini, demikian juga para rasul, ya, dalam semua khotbah mereka itu mengagungkan, meninggikan nama Kristus. Dan namanya adalah satu-satunya nama di bawah langit yang diberikan di antara manusia yang dengannya kita dapat diselamatkan. Namun bukan satu-satunya yang memberitakan atau yang meninggikan Kristus. Ya, Paulus bukanlah satu-satunya. Bukanlah para rasul juga. Tetapi Kristus sendiri, Kristus sendiri menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali oleh Kristus. Jadi Yesus sendiri, saudara yang kasih, menyatakan bahwa apabila dia ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang datang kepada Kristus dan diselamatkan. Pernyataannya ini bisa kita lihat ketika dia berbicara kepada Nikodemus. Yohanes 3 ayat 14, Yesus katakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang kasih, meninggikan Yesus ini, meskipun itu merujuk kepada ketika Yesus disalibkan, ya, rujukannya pada penyalibannya, hal ini sebenarnya mencakup lebih dari sekadar fakta sejarah bahwa Yesus sudah disalibkan. Sebenarnya ketika Yesus mengajak anak manusia harus ditinggikan, itu berarti bahwa Kristus harus ditinggikan oleh semua orang yang percaya kepadanya. Kita, saudara-saudara dan saya yang percaya kepada Kristus harus menampilkan Kristus di dalam diri kita. Kristuslah yang ditinggikan di dalam diri kita sehingga Yesus akan dilihat oleh banyak orang. Banyak orang akan memandang kepada Kristus melalui diri kita dan banyak orang akan percaya kepada Kristus. Saudara yang kasih, kebutuhan utama dari semua manusia adalah untuk diselamatkan. Dan hanya melalui Yesus mereka dapat diselamatkan. Tetapi bagaimana
Yesus dapat dilihat oleh banyak orang kalau diri kita memantulkan kepentingan diri kita. Saudara yang kasih, mari kita kosongkan diri kita. Serahkan diri kita kepada Kristus, supaya tabiat Kristus itulah yang ditampilkan, yang dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa Kristus harus ditinggikan dalam segala keindahan dan kuasanya yang luar biasa sebagai Tuhan beserta kita. Sehingga daya tarik ilahinya dapat menarik semuanya kepadanya. Saudara yang kasih, Yohanes 12 ayat 32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Inilah pernyataan Yesus. Jadi pernyataan Rasul, pernyataan Yesus sendiri, dan kiranya pengakuan dari diri kita juga, bahwa hanya Yesus yang harus ditinggikan. Karena hanya Yesus yang memiliki daya tarik ilahi, daya tarik kasih yang sempurna, yang tidak ada kepentingan diri. Daya tarik kasih ilahi inilah yang dapat menarik semua orang kepada Kristus, dan banyak orang nantinya akan juga mendapatkan keselamatan. Nasihat untuk memandang Yesus dan juga alasannya diberikan dalam Ibrani 12 ayat 1-3. Firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara yang kasih, kalau ada ajakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Saudara yang kasih, kita tidak sanggup. Kita tidak bisa meninggalkan dosa. Tetapi kita bisa serahkan dosa itu ke tangan Yesus, supaya Yesus yang menanggung beban itu. Dan ketika kita sudah serahkan beban dosa kita kepada Kristus, dikatakan marilah kita melakukan itu dengan memandang dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus itu adalah dikatakan penulis dan penyempurna iman kita. Saudara yang kasih, iman kita juga adalah anugerah. Kristuslah yang tulis dan sempurnakan iman kita. Kemudian dikatakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang kasih, ingatlah, pandanglah selalu akan Yesus Kristus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang yang berdosa. Kenapa Dia tanggung? Supaya jangan kita, saudara-saudara dan saya, menjadi lemah dan putus asa. Hanya dengan terus-menerus dan dengan penuh doa, memandang Yesus sebagaimana Dia dinyatakan dalam Alkitab, kita dapat terhindar dari keletihan dalam berbuat baik dan dari kelemahan sepanjang jalan. Ya, Ibu Sylvia, banyak kegiatan, pelayanan, kadang-kadang lemah, letih, tetapi kita bisa terhindar dari sana. Kita memandang terus kepada Kristus. Bagaimana caranya kita memandang terus kepada Yesus? Hanya dengan terus-menerus berdoa. Memandang Yesus sebagaimana Dia dinyatakan dalam Alkitab. Terus menggali Alkitab. Alkitab meninggikan Yesus. Kita memandang Yesus melalui doa dan juga dengan belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, tolong kami agar kami fokus kepada Kristus. Banyak masalah yang akan menarik kami untuk memandang kepada diri kami. Benar ya Tuhan,
kami sangat membutuhkan pertolongan. Di dunia ini kami memiliki banyak pergumulan. Tetapi ya Tuhan, kami percaya bahwa satu-satunya harapan kami hanya kepada Yesus. Masalah banyak menarik kami untuk memandang diri kami dan mau menggunakan kekuatan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk percaya sepenuhnya di tangan Tuhanlah pertolongan kami. Teristimewa Tuhan pergumulan kami terhadap kehidupan rohani kami. Tolong kami ya Tuhan agar kami tidak menggunakan kekuatan kami untuk mencari keselamatan, untuk meninggalkan dosa-dosa kami. Kami hanya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan saja. Dan tolong ya Tuhan, seluruh rangkaian doa kami yang telah kami ungkapkan melalui United Prayer, Tuhan akan dengar dan jawab. Dan ajak kami ya Tuhan untuk selalu memandang Kristus melalui doa. Karena kami tahu bahwa di mana 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Biarlah hati pikiran kami merasa yakin hadirnya Allah dan Kristus di mata kami ketika kami berdoa. Dan ketika kami mempelajari firman Tuhan, Roh Kudus akan membawa kami kepada Kristus. Sehingga mata kami selalu diarahkan hanya kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan, sertai kami selalu sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan.